Ibu sekalian yang saya muliakan, hidup laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, eh, orang kampung, orang kota, miskin, kaya, semuanya sama. Hidup ini adalah tempat-tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala mau menguji kita. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang boleh mengerjakan kebaikan? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami yang jadi istri, jadikanlah istri yang menebar kebaikan. Jadikanlah istri yang baik, istri yang soleha, istri yang membawa kebaikan bagi suami. Kami yang jadi ibu, ya Allah, jadikan kami dapat menebar kebaikan bagi anak-anak kami. Ya Allah, jadikan posisi kami, apapun itu, siapapun kami, jadikan kami sebagai sarana-Mu, ya Allah, sarana kami untuk mencapai keridhaan-Mu, untuk mencapai pada surga-Mu. Seperti mana Nabi Adam, yang hanya Nabi Adam sajalah yang terciptakan dari tanah, demikian pula dengan Siti Hawa. Hanya Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Para jomblo jangan suka nyari tulang rusuk. Ada nih, nanti ini hari Valentine. Wah, tanggal 14 Februari. Ada tuh yang pada punya pacar, haram padahal itu ya. Saya berharap adik-adik yang pada punya pacar putusin pacarnya. Dek, jangan pacaran, Dek. Dengar gemuruh protes, jangan pacaran. Emang kenapa sih Ustazah nggak boleh pacaran? Karena kamu kalau pacaran ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah. Mata yang indah hanya akan melihat keindahan pada apapun yang dia mau. Maka jika selama ini yang kau lihat hanyalah keburukan dari diri setiap orang, tidak ada masalah dengan mereka, yang masalah adalah matamu sendiri. Sebab mata yang buruk hanya akan bisa melihat keburukan pada diri setiap orang. Waktunya berkaca. Untuk kita jadiin waktu-waktu yang berjalan semakin baik, semakin baik. Waktunya kita introspeksi diri. Jangan sampai kemudian perasaan bahwa kita lebih baik dari si fulan, si falta, si fulan, si falta, kemudian sampai terkeluarkan dari lisan-lisan kita. Yang punya urusan semua Allah. Maka tawaduklah kepada setiap hamba-hambanya Allah. Teman-teman sedikit sekalian, takut nggak waktu punya anak? Takut nih nasib anak kita kayak gimana nantinya ke depan, sehat apa enggak, bisa gedein apa enggak, bisa bagus apa enggak kita mendidiknya, bisa bawa kemana kita sama anak kita ini. Teman-teman sedikit sekalian, saya melihat takut jadi orang tua punya anak. Allah ngasih tahu sama kalian sebagai orang tua, sampaikan kepada anakmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anakku sayang, kamu jangan takut. Ayah juga nggak akan takut, mama juga nggak akan takut, sebab bersama dengan kita ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita akan selalu bersandar kepadanya. Kita akan selalu bersandar kepadanya. Kata Nabi Muhammad, perhatikan ya bagaimana cara kamu memperlakukan suamimu. Suamimu adalah jalan surga bagimu jika kamu taat, jalan neraka bagimu jika kamu gak hormat sama dia. Jadi kalau pas dia lagi nyenengin gitu kan, emang surga mah ada, Masya Allah, bener banget dah Nabi, emang bener banget. Ntar kalau dia lagi nyebelin, bener banget dah Nabi, surga emang berat. Kamu bisa melihat suamimu dan kamu mencintai dia karena Nabi Muhammad, itu rumah tanggamu bakal jadi rumah tangga tempat turunnya hujan rahmat. Sebab Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua kebaikanmu dibayar Allah SWT. Kebaikan apapun yang kamu lakukan akan Allah bayar tunai di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Nggak usah takut jadi orang baik. Jangan lelah untuk menjadi orang baik.
Jangan lelah untuk menjadi orang baik. Sebab kebaikanmu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebelum akhirat. Nggak usah khawatir. Nggak ada yang pergi, nggak ada yang pergi. Walaupun misalnya kamu buat baik sama orang, orangnya jahatin kamu, kelihatannya kayak sia-sia gitu kan. Oh, nggak ada yang sia-sia. Nanti Allah akan bayar. Nanti Allah akan bayar. Ada orang lain yang akan berbuat baik padamu. Saya sering ulang-ulang. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk mendapatkan dunia, dengan apa kamu pulang ke akhirat nanti? Misalnya gitu ya. Ya kamu nikah, biar senang, kamu punya anak, biar ada yang ngurusin di masa tua. Kalau kamu bahkan ya, tiap hari baca Al-Quran surat Ar-Rahman, biar suami tambah sayang. Sedekah, biar balik berlipat ganda. Sholat duha, biar nggak kekurangan rezekinya. Urusan apapun kamu kerjakan buat dunia kamu. Kamu pikir dengan apa kamu pulang menghadap Allah Ta'ala? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk dunia, khawatir pulang ke negeri akhirat dalam keadaan miskin. Teman-teman saya sekalian, karena kamu disayang sama Allah Subhanahu wa taala, buku rapotnya malah dibawa sama malaikat dalam keadaan terhormat di bingkai. Pakai emas, permata, berlian dihadapkan. Waduh, penghormatan luar biasa. Nih rapotnya. Hasilnya bagus, benar-benar kamu menerimanya dengan penuh kemuliaan. Sampaikan visi misi kalian sebagai orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku sayang, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kamu kecil, ayahmu kecil, ibumu kecil. Kita semua tinggal di dunia yang kecil, di bumi Allah yang kecil. Anakku sayang, kamu hidup untuk masa hadapan. Ada begitu banyak hal yang akan kamu lalui dalam kehidupan. Tapi nggak usah khawatir, karena meskipun kita semua kecil, bersama kita ada Allah dan yang Maha Esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Anakku sayang, saksikanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Namanya Allah. Pengatur kehidupan adalah Allah. Pemberi rizki adalah Allah. Pemberi karunia adalah Allah. Saat kamu sakit, yang ngasih sakit Allah. Sebagaimana tidak ada yang memberi sakit kecuali Allah, maka tidak ada yang menyembuhkannya kecuali Allah. Gak kasih tahu, ayah nggak bisa ngapa-ngapain, nak, mama kamu nggak bisa ngapa-ngapain, sebab pengatur kamu, pemilik kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada pemelihara kecuali Allah. Tidak ada pelindung kecuali Allah. Tidak ada pemberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur pola makan dengan 3 urutannya. Yang pertama, yakfi klukaimat yukimna sulbak. Cukuplah bagimu makan untuk sekedar memberdilikan tulang punggungmu saja. Sekiranya punggungmu masih nyaman untuk kamu gunakan untuk duduk ataupun berdiri, artinya kamu belum membutuhkan makan. Berat sekali ya. Urutan yang kedua, fathuluthun li ta'amik, fathuluthun li syarabik, fathuluthun li nafasik. Janganlah penuhi perutmu dengan makanan. Cukup penuhi sepertiganya saja. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk saluran nafas. Jika itu pun masih berat bagimu, maka ikutilah tata cara yang ketiga, yaitu berhenti makan sebelum kenyang dan hanya makan ketika sudah lapar. Dengannya, mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan zahir dan batin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau jatuh cinta sama orang, ngelihat nggak ada yang indah selain yang dicinta. Tapi kalau jatuh cintanya sama Allah, sebaliknya nih, ngelihat semuanya jadi indah karena dia tahu semuanya adalah ciptaan Allah. Bukan hanya orang, akan tetapi
pujian sama cacian jadi dua-duanya sama-sama indah di telingamu. Udah kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan baginya antara sehat sama sakit dua-duanya sama-sama indah. Antara dicinta sama dibenci dua-duanya sama-sama indah buat orang-orang yang sudah kenal sama cinta pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun kalau dekat dengan Nabi Muhammad alaihissalam menjadi dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang kemudian ibadahnya seperti apapun tapi dia jauh dari Nabi Muhammad alaihissalam, Allah tidak akan pernah menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini adalah agama cinta, adalah agama yang kalau kamu ingin menjadi dekat denganku, lewat jalurnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.